What's up YouTube Land? Yay! Ya, what's up YouTube Land? Selamat datang di Rumah Koki Reborn. Halo Om. Halo. Perkenalkan diri dong Om. Ini Om RK, itu nama KTP-nya adalah Andrew. Om Andrew ini adalah guru agama katanya. Agama tidak terkait ya Om. Iya. Om, kita Oke. di sini mau ngapain Om? Kita di sini mau lihat ikan, Om. Mau lihat ikan Om ya? Iya. Jadi ada dua tank, yang kiri dan yang kanan. Yang kanan Oke. itu adalah Kanannya Om apa kanannya saya nih? kanannya Om Andrew dong. Oke, kanan saya ini. Ya, ini jenis rancu. Jenis rancu, yang kiri adalah Ryukin. Ryukin, betul. Di sini kita Om bakal kasih edukasi apa nih Om tentang ikan di sini? Ya, mungkin lebih ke arah kualitas dan jenis ikan sesuai dengan size-nya. Jadi Oke. ikan ini ada di size berapa, lalu kualitasnya udah seperti apa. Oh, pantesan Om Andrew jual ikan mahal-mahal. Tanya sama toko sebelah, Om, banyak lebih mahal. Oh, ini mahal Om ya. Iya tuh. Om Ajis juga mahal banget tuh jual ikan. 15 juta, Om. Iya. Belum sampai. Kemarin katanya dia habis DP Syafi katanya. Oh, gitu. Jual satu ikan. Oh, amin. Om, penilaiannya ya Om, kayak gimana nih Om? Yang awal kita harus perhatikan Oke, yang dari mana dulu? Rancu apa Ryukin? dari ikan rancu Om. Oke, kalau dari rancu dulu, ya mungkin lebih dari arah proporsi ya. Ya. Tipikal orang kan sebenarnya lihat ikan itu macam-macam. Kalau saya lebih ke arah proporsi dulu, badan, antara badan, kepala, dan ekor. Kalau buat saya, 1:3 sama 1:2,5 itu paling ideal untuk baby dulu. Seperti itu. Jadi mungkin agak sedikit rancu, menilai rancu ketika kita melihat proporsi badan, perbandingan badan dan kepala. Nah, tapi lama-lama kalau kita udah biasa main ikan, biasanya akan secara otomatis tahu kok. Nah, jadi mungkin kita langsung ke arah ikannya aja ya, biar lebih gampang. Nah, contohnya nih, yang masih hijau, Ya. istilah kita masih hijau. Ini ikan yang lagi baru mau mutasi, udah pasti baby. Tapi kalau kita pakai standar kontes, baby max itu maksimalnya size 9. Mungkin yang ini masih size 8. Kalau istilah kita kalau di bawah baby max mungkin masih bahan lah. Ya. Ya, ini adalah tipikal ikan yang mungkin bisa main untuk gede. Dalam arti kita akan grooming, kita akan gedein, dia akan lebih sempurna lagi ketika mencapai size mungkin di senior atau maksimal 15 atau jumbo lah. Oh. Ya, jadi dari situ proporsinya bisa kita lihat ikan seperti ini 1:3 atau 1:2,5 ya. Jadi antara kepala sama proporsi badan 1:3 seperti itu. Lalu kepala udah pasti berjambul kalau rancu, ada funtannya. Ya, funtan itu yang di depan tanduknya atau kita bilang buffalo biasanya. Lalu sudut ekor. Ya, sudut ekornya itu minimal 45, maksimal 60. Tapi kembali lagi, tipikal orang kadang mau mencari mengidentifikasi ikan gede, calon gede, itu biasanya bisa dari sudut ekor. Kadang orang suka nggak mau lihat ikan yang ekornya udah terlalu tegak, karena asumsinya memang itu ada beberapa ya pangkal ekor itu ketika dia makin besar dia akan lebih turun ke bawah dan akan menekan ekor itu untuk menjadi lebih tegak. Jadi kalau ekor dari baby udah tegak, biasanya ketika dia makin gede akan lebih tegak lagi. Sehingga yang terjadi sometimes itu pangkal ekor mengenai pangkal tulang, backbone-nya itu akan mengenai pangkal ekornya, nempel seperti ini, dan ikan akan lebih cenderung untuk nungging. Bahkan pangkal ekornya bisa sampai luka seperti itu karena nempel terus. Oke. Nah, lalu kita lihat setelah itu ekor ya tadi ya. Nah, baru setelah itu kita lihat lebih detail lagi dari segi apa? Kerapihan. Kita lihat ikannya rapi nggak? Rapinya dari mana? Rapinya dari apakah kurvanya mulus? Untuk rancu itu dulu. Ya, tempat kurvanya mulus. Kali ini masih geradakan tuh di belakangnya. Tapi kita lihat, kita identifikasi lagi geradakannya lebih ke arah dalam. Berarti asumsinya ketika ikan tambah gemuk, ya geradakannya itu akan lebih tertutup. Ya, sama Om. Saya juga dulu waktu masih kurus geradakan Om. Pengaruh
Sekarang saya udah mulus om. Ambil positifnya. Sudah nutup tulangnya. Udah nutup lah. Oke, kayak gitu. Makanya saya nggak nyesel saya gemuk om. Tertutup. Oke. Jadi seperti itu. Lalu pangkal ekornya agak tebal karena itu satu acuan juga untuk ikan bisa gede. Berarti wajib tebal ya Om, pangkal ekor. Tergantung Ukuran ikan. kita mau bawa kemana dulu ya. Oke. Tebal juga bagus gitu. Tapi 4 sehat 5 sempurna om. Kalau om mau cari yang lebih sempurna tentu ya kalau bisa tebal. Oke. Kayak gitu. Tapi nggak selalu ikan yang pangkalnya tebal Pasti bagus. pasti bagus atau bisa jadi juara lah katakan di kontes, belum tentu ya. Nah jadi dari segi kerapihan ya, dari segi kerapihan oke, kalau kita lihat ini ikan bahan yang hijau punggungnya masih geradakan nih ya, tapi nanti suatu saat dia makin gede kita groomingnya bener, kita nggak usah bicara grooming dulu ya, nanti Iya. panjang banget. Oke, jadi geradakan, nah nanti suatu saat ketika dia gemuk itu akan nutup. Lalu yang kedua bukaan ekor. Oke, ya. Bukan Ya. ekor kiri kanan tuh ya Om. Betul, bukaan ekor kiri kanan. Nah, bukaan ekor kiri kanan kalau kayak gini masih oke ya. Malah ini yang pas, ideal. Ya, dia nggak terlalu lebar. Ada itunya nggak sih Om? Ada berapa derajat minimal atau maksimalnya atau gimana gitu? Kalau saya lebih suka ngelihatnya kayak kurang lebih kayak lambang Mercy atau metal om. Jadi lurus ke bawah seperti ini. Oh, lambang Mercy atau anarki kali ya, lambang anarki. Saya nggak ngerti. Oh, Om lambang kan Mercy. milenial. Makanya lambang Mercy aja Om. Berarti terlalu tegak pun dia kurang bagus gitu. Tegak apa nih? Ekor kiri kanannya jadi terlalu Terlalu tegak. split. Terlalu split. Iya, terlalu split. Iya, nggak bagus. Guru olahraga biasanya split ya, biasanya bahasanya tuh. Ya, terlalu rapat pun nggak bagus om. Oke. Seret om. Tapi agak enak sih Om. Ya, jadi kita ngomong apa ya? Becek, ya kan? Oke. Iya, iya. Oke. Jadi pokoknya acuannya adalah seperti bayangannya seperti logo Mercy ya Om. Iya, itu udah maksimal loh. Itu maksimalnya. Kalau bisa sih agak lebih di bawah sedikit. Oke. Oke, lalu apalagi ya? Nggak ada yang lipat, terus ekor kiri kanan nggak ada yang nyendok. Nyendok itu jadi kalau dia berenang, ketika dia bukanya sinkron, ada sinkronisasi kiri dan kanan. Ya, jadi dia nggak kirinya lebih tegak, terus yang kanannya agak lebih nyendok masuk ke dalam. Oh, berarti Jadi dia harus balance kiri kanan harus ketika balance berenang ya kiri Om. kanan. Ya, lalu kita lihat dari anal fin. Oke, analfin yang 2 atau 1 itu yang di dalam ekor ya Om. Betul. Ya, di bawah ekor om. Di bawah ekor sorry. Ya, di bawah ekor. Nah, itu ada analfin. Ya. Sekarang kalau dengar dari teman-teman, kalau dia analfin 1 katanya memang nggak ada masalah sih, karena asumsinya dari yang saya pernah belajar dulu, anal itu biasanya akan ketutup di bawah ekor seperti itu. Jadi anal 1 nggak masalah, as long as dia center rapi di tengah. Anal 1 yang penting dia di tengah ya Om. Iya, rapi ya. Rapi, Dan dia oke. nggak twisting. Ya, dia sejajar rapi seperti itu. Twisting tuh meringkel gitu ya. apa? Wrinkle, iya, iya, Oke, wrinkle. oke. Kalau Terus, dua dia sejajar seperti itu, dua sejajar tuh. Ya. yang penting gitu. analnya tutup ya Om dengan ekor bawah. Kan ada juga tuh ikan panjang banget analnya nggak nutup tuh. Ya. Gimana tuh? Oke, ya. Sebenarnya ya itu sebenarnya miss. Tapi sometimes kalau kita ngelihat di kontes banyak juga sih analnya yang masih keluar, tapi mungkin karena kekurangan dari lawan itu lebih mayor, sehingga anal yang tidak masuk sempurna itu masih bisa dianggap minor. Om. Jadi Oke. masih bisa berbicara lah. Tapi intinya ya sebisa mungkin kalau bisa masuk rapi ke dalam. Balik lagi ke proporsional ya Om ya. Proporsional. Tentunya yang sempurna ya. Betul, karena anal fin itu asumsinya harus ketutup di bawah ekor paling tidak 1/4 atau setengah lah. Ya kalau bisa sih kalau udah jadi ikan full Full, oke Om. gitu. Nextnya Om, penilaian lagi. Perut gimana Om? Ya kalau perut mungkin kita bisa lihat perut kita masing-masing om ya. Oke om, ya memang dia harus bulat om, harus bulat. Dia harus agak turun sedikit tapi nggak terlalu doyor ke bawah gitu. Ya mungkin ya kalau menurut saya kalau perut kayak yang merah putih ini atau kuning putih ini, Iya. ini masih acceptable lah. Masih bisa diterima ya Om? Masih bisa Kalau diterima, perut yang perut over ya Om? seperti itu. Perut yang over? Perut over, saya buka baju dia om. Nanti jadi tarik Jangan, perut. jangan, lari nanti kita. Kalau kayak yang ini masih oke lah. Kalau over, mungkin karena di sini kan masih pada baru, masih belum ada sih om. Oke. Masih belum ada. Tapi kurang lebih seperti yang ini perut masih oke, yang ini oke.
Kalau yang hijau itu masih kategori kurus. Oke. Kalau kita mau bicara konten. Berarti tiga ini acceptable ya Om ya, dari proporsi badan, perut, kepala, ekor, anal fin. Ya, menurut saya seperti itu. Kadang ada beberapa teman yang terakhir lebih ke arah ekor belah atau tidak. Teman-teman banyak bilang kalau ikannya merah putih itu tidak belah nggak apa-apa. Tapi kalau calico atau black katanya sih lebih baik itu adalah belah. Lebih baik adalah belah. Iya. Nah, ukuran ekor, ada ukuran tertentu nggak? Apakah dia harus kecil banget kah? Atau dia harus sekian dari badannya kah? Atau gimana Om? Kalau gimana ya? Kalau saya ngelihat seperti ini masih ini sangat ideal loh kalau menurut saya. Ini udah ideal Ya, kalau proporsi ekornya. kalau terlalu kecil pun di bawah ini kurang kalau menurut saya. Atau terlalu lebar atau terlalu tinggi melampaui si kurvanya, menurut saya sih itu kurang ideal. Karena kan kayak gue tuh pernah beberapa kali Om dapat black rancu, ekornya lebih gede sendiri ketimbang rancu-rancu warna lain. Itu gimana Om? Gede itu speknya ada dua Om. Jadi pertama gede dia lebih tinggi atau gede dia lebih lebar di belakang. Dia lebih lebar sih Nah, kalau lebih lebar biasanya itu agak mengurangi nilai ya. itu agak mengurangi nilai. Ya, itu agak mengurangi nilai. Nah, tapi memang apa ya? Gini, kita juga nggak bisa lari dari genetis Om. Oke. Ibaratnya gini, mau kata orang gue dibilang rasis lagi. Maksudnya gini, orang dengan satu standar kulit tertentu, biar bagaimanapun kulitnya akan tetap seperti itu. Orang yang punya standar hidung mancung, biar bagaimanapun akan tetap seperti itu. Dan kecantikan itu kan tidak harus mancung atau pesek, sebenarnya kan nggak seperti itu. Ya, mancung pun ada yang cantik, pesek pun ada yang cantik. Jadi kalau kita bicara black rancu pun sebenarnya rata-rata mostly pasti ekornya lebih lebar atau bahkan lebih tinggi. Cuman karena proses persilangan sekarang ada black rancu yang tipikal ekornya itu mirip sama rancu merah putih. Tapi pada dasarnya rancu black pasti ekornya harus lebih lebar biasanya. Berarti rancu black pada dasarnya memang ekornya akan lebih lebar. Biasanya. Karena memang sudah banyak breeder yang develop, akhirnya menemukan pattern ekor rancu sekarang yang black lebih kecil gitu. Iya, lebih kecil daripada yang apa ya, yang standarnya zaman dulu saya main lah. Tapi pada prinsipnya kita pun nggak bisa mengeliminasi bahwa ekor yang lebih pendek itu jelas lebih bagus daripada ekor yang standar yang zaman dulu yang lebih lebar. Tetap harus kita lihat secara keseluruhan juga gimana. Gitu loh, kalau ikannya itu memang badannya lebar, besar, ekornya lebar itu masih acceptable Om. Berarti ada harmonisasi, balance. Gitu Om. Tapi kalau badannya besar, ekornya pendek, ada nggak enak juga Om. Karena ngetek lah istilahnya kita bilang. Balik lagi proporsinya lagi. Balik lagi ke proporsional. Jadi nggak selalu ikan yang berekor lebih lebar itu selalu bisa kita kategorikan jelek sih Om. Harus kita lihat badannya dulu, harus kita lihat faktor penunjangnya yang lain sih. Oke. Seperti itu. Jadi penilaian rancu kurang lebih seperti itu ya Om ya? Ya, jadi rancu sendiri pun tipikal badannya kan ada 3 ya. Ya. Ada yang long body atau kalau kita bilang itu future, ada yang short body, ada yang medium. Gitu loh. Nah, kalau si Om mau main tipikal ikan yang di kontes, di Debbie, ya biasanya lebih ke arah medium body lah. Medium body ya. Kalau yang short biasanya dari pengalaman saya, short itu just for fun aja sih gitu loh. Kalau yang sorry Om gue potong. Kalau yang hitam ini berarti long ya Om, kurang lebih. Ya, lebih ke arah long sebenarnya, lebih ke arah long. Long ke medium lah. Long ke medium. Kalau yang apa namanya ini kirin ini lebih ke arah yang medium. Kalau yang RW itu lebih ke arah yang short kayak gitu. Tapi kalau buat saya pribadi untuk yang short, yang arah short dan medium ini masih oke lah buat konten menurut saya. Om, mau tanya nih Om, di rumah Koki Reborn ini sebenarnya menjual ikan itu dari ukuran size berapa sih Om? Saya itu sebenarnya lebih senang untuk jual ikan itu
lebih ke arah yang dari bahan yang kita bilang under baby. Kalau kayak Ramsey itu mungkin dari ukuran 78, Iya. 78 cm ke size maksimalnya 9. Kayak gitu. Kalau saya ya, gitu. Karena buat saya pribadi pun sebenarnya mengharapkan customer itu pun bisa belajar bareng sama kita. Jadi nggak hanya sekedar piara udah gede udah jadi. Menurut saya ya seninya kita memelihara ikan adalah kita ngambil dari bahan. Berarti Om jarang banget jual junior apalagi senior ya Om ya? Ada sih, ada. Tapi tentu itu akan sangat minim Om. Itu apakah itu ikan yang memang saya suka banget, saya grooming terus jadi besar, terus saya jual dengan harga yang pantas. Tapi ya tentu kalau dibandingkan dengan mostly atau rata-rata saya jual itu sangat minim, tapi nggak menutup kemungkinan Om. Atau sometimes saya impor nih Om. Impor, rata-rata kalau dari impor datangnya udah junior ke ya junior atau senior, kurang lebih gitu Om. Kalau yang begini Om, bahan kontes kah atau fancy rapi kah atau gimana menurut Om? Ya, kalau ini bahan kontes. Bahan kontes Om? Betul. Boleh disebut nggak Om, rata-rata range harganya kalau bahan kontes di Rumah Koki Reborn Om? Kalau dari harganya Om? Kan variatif Om, masing-masing seller kan beda-beda Om. Ya, sebenarnya kalau dari harga sih saya lebih ke arah penyediaan stok sih Om. Ya, kalau memang stoknya lagi banyak, ya tentu harganya bisa lebih fleksibel ya. Ya, tapi kita ambil pukul rata lah, kurang lebih. Ya karena memang bahannya sangat susah sih Om ya. Jadi kadang dari satu breedingan, bahkan kita kadang ngambil ikan juga satu kolam ratusan ekor, ya itu paling 10% udah bagus Om. 10%-nya? 10% itu udah bagus. Udah bagus 10% yang jadi bahan show. Ya, bahkan itu less dari 10%, ya, jadi kurang lebih ya 5%. Jadi makanya kalau kita bicara harga ya mungkin dari 850 lah. Seperti itu Om. Sampai gitu ya Om ya? Ya 850 ya tentu akan bisa lebih kurang kalau ngambilnya banyak Om. Itu udah dapat minum Om, bir atau apa atau anggur merah Om? Ya bisa jatuh Om. Soalnya makanya kadang jujur aja Rumah Koki itu bukan hanya customer Om dalam tanda kutip. Kadang kita juga berteman yang dalam arti sama-sama pemabok Om. Canda Om, canda. Yang itu dikat ya, tapi nggak dikat juga nggak apa-apa. Kan kalau begitu enak kok, sambil berdagang, hobi, tapi jadi tambah teman, bener nggak Om? Tambah teman, ya bantu curhat mengenai masalah keluarga Om. Oke, next Om, kita bahas apa nih? Ryukin. Yes. Ryukin sama Demukin kurang lebih sama lah penilaiannya Om ya, pertimbangannya. Iya, tapi kan kalau Demekin salah satu nilai yang cukup besar mempengaruhi adalah matanya kan. Ya. Jadi keseimbangan matanya. Tapi kalau penilaian body sama kurang lebih Om. Ya, body ke ekor mostly hampir sama. 2 Ryukin dari Rumah Koki Reborn. Yes. Brotel nih Om. Brotel. Kita menilai dari mananya dulu Om, biar teman-teman pada tahu Om. Kembali lagi Om ya, lebih dari ke arah badan ya. Proporsi badan, badan sama kepala gitu. Nah ini sebenarnya kalau brotel itu lebih ke arah maksimalnya 11 cm. Ini ikan masih kurang lebih 8 cm Om. 11 cm baby max. Baby ya. maxnya 11 cm. Betul. Karena brotel ya? Iya, karena brotel dia jadi 11 cm. Jadi kalau brotel 11 cm tentu ekornya kan panjang Om. Nah jadi kalau dari proporsional kita kembali lagi melihatnya ke 3 part itu, kepala, badan, ekor. Seperti itu kalau brotel. Gitu. Nah jadi sama aja Om, 2,5 ke 3 perbandingannya antara 2,5 ke 3 Om. 1 banding 2,5 atau 3. Sama aja Om ya? Sama. Cuman Om, gua nih agak-agak gedek nih atau kesel melihara ikan berdorsal nih Om. Ada aja nih entah dorsal yang melehoy lah atau patah lah. Gimana sih Om kalau ngeliat dari kecil biar dapat pas udah gedenya dorsalnya aman?
Banyak faktor sih Om ya. Pertama memang dari bahannya dulu seperti apa. Lalu yang kedua tempat maintenance kita seperti apa. Itu adalah banyak faktor yang saling mempengaruhi juga gitu loh. Tapi ya saya kurang mengerti nih tempat Om gimana. Tapi ya pasti kalau udah ada ikan-ikan yang berdosa, kalau bisa sih lebih lebih sedikit arus, terus gejolak di air juga lebih minim kayak gitu. Oke. Om Hendro, thank you nih Om ya buat waktunya. Oke. Ya. Coba cerita sedikit Om, kira-kira rumah koki reborn ini kedepannya akan seperti apa sih Om? Kemarin kan Om sempat bilang ini baru awal nih 5 bak ini. Kedepannya akan seperti apa Om? Target kita sih mungkin untuk kedepannya nggak hanya berhenti sampai di sini Om ya. Di sini kita ada 2 rumah yang dijadiin satu. Ya, dan ini ada 3 lantai. Ya, target kita sih mulai dari lantai 1 sampai lantai 3, bahkan sampai ke jalan Om. Itu kolam semua, enggak Om. Dimarahin warga kita. Paling nggak sampai halaman kita itu kita bikin kolam semua Om. Berarti ini akan menjadi showroom ikan mas koki yang lumayan besar. Enggak, ini akan jadi rumahnya koki Om. Oh, rumahnya koki. Jadi memang satu rumah, tempatnya koki, namanya rumah koki Om. Filosofinya keren ya Om ya? Filosofinya keren Om. Kayak filosofi koki keren. Jelas. Siapa dulu? Oke Om Hendro, ditunggu update-nya Om ya. Oke, siap. Thank you Om.